Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Doyo yang dimanapun berada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam niki Mas Lili, ada Mas Sarip, ada Mas Agus, ada Mas Hendra. Matur sembah nuwun mau berkenan kerso ngangkat video call saya nih lewat Zoom Mas. Sugeng Riyadi minal aizin, mahasiswa Sugeng Riyadi nugi Mas, minal aizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi matur sembah nuwun juga ke Mas Yofi nih sudah menyempatkan waktunya kerso jadi adminnya. Jadi intinya gini Mas, saya ini mau gendu-gendu roso kalau kata orang Jawa itu curhat lah sebetulnya. Terkait dengan teknis pelaksanaan 2021 nanti Mas Parlo. Jadi sebetulnya seperti apa nggih Mas Wong? Karena mau tidak mau nanti kami tim lapangan ini kan juga yang akan mempersiapkan. Jadi mumpung ini beliau-beliau jenengan berkenan hadir ini dari Humas, bagaimana Mas supaya kami punya bayangan nanti di lapangan. Mungkin dari Mas yang paling muda mungkin. Mas Arif pripun Mas Arif? Terima kasih Mas Ageng. Jadi pada prinsipnya kita secara organisasi sedang mempersiapkan Angkatan Luhur 2021 nantinya. Tentunya kita sebagai organisasi besar dan juga menginginkan organisasi ini berkemajuan, kita mempersiapkan dengan matang, Mas. Jadi tidak ya seperti yang pernah terjadi kan di perapatan perapatan Dewan atau apa itu yang sampai kena apa itu Mas Ageng, kena hujan badai itu, guyongan itu loh. Jangan sampai seperti itu karena profesionalitas kita akan terlihat di dalam forum ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sebuah organisasi itu sendiri, Mas. Begitu intinya. Tunggu saja tanggal mainnya, kita sedang mempersiapkan Perapatan Luhur 2021 yang mantap. Wah, luar biasa. Agus barangkali menanggapi Mas Arif masih muda jadi energik sekali. Kalau dari sudut pandang Mas Agus kepripun ini Mas? Karena supaya tim lapangan juga kuat gitu, mungkin grassroots-nya juga yang selama ini menanti-nanti langsung Mas langsung bisa jemput bola lah nanti gitu. Matur sembah nuwun Mas Ageng waktunya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua. Waalaikumsalam. Suasananya masih suasana Idul Fitri, jadi memang kalau budayanya Nusantara ini kan halal bihalal, ya, saling menghalalkan supaya kita kosong-kosong ya, halal ketemu halal. Ya, saya kira saya secara pribadi dan keluarga juga ngaturaken sugeng riyadi, mohon maaf lahir dan batin. Yang sama, apalagi kita terikat dalam sumpah bersama, paseduluran, lahir batin. Jadi tentu kalau ada khilaf, ada salah sesuai ajaran kita, memang kita harus mohon maaf. Nah ini makanya kita disimbolisasi dengan salaman. Kita ketemu dengan sedulur kita salaman. Salaman itu kan ini menyatukan lahir dan batin. Jadi rasane ketemu kabeh, lahire ya ketemu, batinnya juga ketemu. Nah, saya kira masih suasana ini Mas, masih karena dalam rangka persiapan tentu ada program-program organisasi yang tetap terus berjalan. Misalnya saat ini kan setiap cabang sudah mempersiapkan kepanitiaan untuk menyambut bulan Suro tahun depan ya, tahun 1443 Hijriah ya. Jadi Muharram tahun depan sudah kita siapkan dan cabang-cabang saya lihat sudah mulai membentuk kepanitiaan dan adik-adik siswa putih sudah digembleng secara batinnya, materi-materi pencaksilat tradisi, pencaksilat ajaran juga sudah mulai dilengkapi, ya. Kemudian keesaan, keorganisasian sudah mulai diberikan. Nah,
kegiatan-kegiatan semacam ini sebetulnya kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi tugas dan fokus kita sehari-hari ya, sebagai insan Esa Trate. Sebagai manusia Esa, kita mempersiapkan itu. Jadi di samping juga kepanitiaan pusat untuk Parapatan Luhur sudah mulai bekerja menyiapkan beberapa materi-materi yang bersifat soft maupun yang perangkat keras maupun perangkat lunak sudah mulai kita siapkan, sehingga harapannya kita terorganisir ya, supaya tidak terkesan mendadak kemudian dipaksakan gitu ya. Jadi nggak usah ada setting-settingan, memang ini alami saja. Reorganisasi itu alami saja, jadi nggak usah di-setting-setting, nggak usah dipesen ke kembang sak jagat gitu, akhirnya disapu karo angin, ya nggak usah ini. Jadi memang sing ngewahi kembang yo ditompo, nek orang duwe kembang yo ucapan selamat juga cukup. Jadi nggak usah disetting dijalui percabang 500.000 sak yuto kanggo tuku kembang. Kan lebih baik untuk santunan anak yatim, siswa putih, untuk kerja bakti sosial lebih bagus daripada tukokne kembang terus disapu karo badai. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, selain apa soal program-program rutin organisasi, sebagai organisasi besar pendiri IPSI yang kemarin kita baru anniversary ya, memperingati hari ulang tahun IPSI yang ke-73 ya. Nah, PSHT salah satu pendirinya, tentu kita masih mangayu bagio nih suasananya. Jadi tiap cabang juga tadi saya lihat saling memberikan ucapan selamat ulang tahun IPSI yang ke-73 ya, 18 Mei 1948, 18 Mei 2021. Itu saya kira saya juga secara ini sebagai bidang organisasi ingin mengucapkan selamat. Kita tetap bagian dari Ikatan Pencaksilat Indonesia yang padepokannya di Taman Mini Indonesia Indah, padepokan IPSI ya. Dan kita tetap mendukung agar pembinaan prestasi atlet-atlet kita yang mau berlaga nanti di ajang SEA Games maupun PON, yang paling dekat PON, itu mudah-mudahan PON kita juara umum PSHT dan SEA Games juga kita juara umum. Itu harapan kita. Amin. Saya kira itu Mas Ageng. Berarti tetap ya Mas, secara profesional karena kita organisasi tetap melalui program kerja. Jadi bertahap, jadi waktu yang terdekat ini tetap kita mempersiapkan dari pengesahan lah yang paling dekat. Kemudian baru nanti akan meningkat ke program-program yang lain. Nah, ini mulai hangat nih Mas. Tapi saya jauh-jauh mengundang Mas Lili ini dari Aceh sana. Selamat malam Mas Lili. Sugeng dalu Mas Ageng. Sehat ya Mas. Waduh, terima kasih berkenan hadir waktunya. Lah ini Mas Lili ini kan juga semar saya nih, guru saya, banyak memberikan masukan-masukan nih Mas Agus dalam pembuatan karya-karya kami di channel sebelah. Nah ini saya juga pengen minta tanggapan Mas Lili terkait dengan baik mungkin seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, karena pasti beda wilayah mungkin juga akan beda ritmenya. Saya pengen tahu kalau saudara kita yang di ujung Aceh sana itu bagaimana Mas? Apakah juga tetap secara bertahap ke arah Parluh 2021 ini tetap juga diawali dengan program kerja dari Wisuda Warga Baru Suro, karena semua kan butuh persiapan dari jarak tempuh yang jauh dan sebagainya. Nah ini monggo Mas Lili, saya barangkali bisa diberikan pencerahan. Jih, matur suwun Mas Ageng, para kadang danten ya, seperti kita tahu masih suasana Idul Fitri. Kami mewakili dari jajaran pengurus PSHT wilayah Provinsi Aceh mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkah
Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Nah, berkenaan dengan program kerja yang ditanyakan oleh Mas Ageng, pada prinsipnya wilayah Aceh tetap konsisten dengan program kerja yang telah diterapkan oleh pengurus pusat. Jadi apapun itu, karena kita berorganisasi secara profesional, tentunya akan tetap menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat. Nah, berkenaan dengan dalam yang waktu dekat ini adalah suro, kami dari wilayah Provinsi Aceh mungkin ini kali pertama ya, kami sedang mengusahakan bagaimana pengesahan ini nanti akan dilakukan secara bersama ya. Sudah ada sekitar 6 cabang yang sudah menyatakan kesepakatan untuk melakukan pengesahan bersama, dan insya Allah nanti kalau tidak ada halangan akan kita lakukan di Kabupaten Agan Raya. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah kalau tidak ada halangan juga kami ingin mengundang Mas Ketum ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Syukur-syukur nanti didampingi Mas Agus nih sebagai Ketua Biro Organisasi, ya, sehingga nanti bisa memberikan wawasan yang lebih luas tentang pelaksanaan organisasi. Sebagai organisasi besar tentunya kami yang di wilayah akan tetap bekerja berdasarkan dengan aturan yang dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, berkenaan dengan Parlo 2021, kebetulan juga saya secara pribadi ditunjuk menjadi tim penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk tahun 2021, dan bersama tim kami juga sudah menyiapkan semuanya draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah hampir 90% kita selesaikan, dan insya Allah hari Jumat nanti kita akan kembali melakukan Zoom meeting untuk finalisasi berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah rule-nya organisasi. Jadi kepatuhan terhadap aturan pelaksanaannya itu menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar sedikit pun. Jadi berhasil tidaknya sebuah organisasi itu tergantung kepada kepatuhan kita dalam menjalankan ADART. Mungkin untuk sementara itu Mas Ageng yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan sehingga pelaksanaan Parlo 2021 nanti bisa berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih Mas Ageng. Ya. Ini berarti betul-betul kompak sekali ya Mas. Jadi statement dari Mas Harif, Mas Agus sama Mas Lili ini seperti sudah terkonstruksi gitu ya Mas ya. Jadi bisa dibilang kompak lah ya, satu komando gitu. Jadi hampir garis besarnya sama ya Mas. Jadi tetap program kerja sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Ya. Terus Mas, berarti nanti bisa kita simpulkan lah bahwa berarti ke 2020 step by step-nya tetap dikerjakan dan dilakukan per cabang, disampaikan sampai grassroots. Seperti itu ya Mas ya kesimpulannya. Iya, betul sekali. Lah ini gini Mas, saya mohon maaf ini saya agak keluar dari lab gitu, agak keluar dari porsi pembicaraan. Dari tadi saya sebenarnya sudah mengundang sama kita nih Mas. Ada Mas Indra Mahendrawan. Selamat malam Mas Indra. Jadi Mas Mahendra. Dari malam belum saya sapa. Jadi saya sebenarnya nggak punya kapasitas untuk ngurusi ini ya Mas ya, karena menurut sudut pandang saya sebagai seniman, sebagai pengkarya seni ini saya anggap gitu, kacamata saya hanya saya anggap ini hanya orang cari sensasi lah Mas, menurut saya, karena mungkin dia sudah kehabisan bahan gitu. Kalau saya alhamdulillah kemarin disetujui ada konsep seni dan budaya, jadi bisa kita kembangkan terus narasi. Lain ini terkait itu loh Mas Mahendra.
kok saya kemarin lihat di Facebook atau di WA itu rame, jenengan itu diundang katanya debat apa ya, debat fakta hukum atau bagaimana gitu, terus nggak jadi dijadikan narasumber, terus kok tahu ganti fotonya Mas Agus. Lah ini sengaja nih malam ini saya rada memberanikan diri mengumpulkan jenengan semua membahas ini. Ini bener nggak ya? Apa kira-kira emang seperti pandangan saya gitu? Namanya maklar Mas, namanya broker gitu, kehabisan bahan ya nyari dagangan yang bisa dijual supaya kontennya rame mungkin gitu. Ya mungkin pasca Lebaran ini dompetnya tipis. Lah ini mungkin saya pengen tanggapan dari yang paling bijaksana dulu deh. Saya pengen dari Mas Lili, karena nanti urusan yang saya tahu yang setreng-setreng Mas Agus sama Mas Arif saya kasih belakangan. Tapi sebelum ke Mas Lili, saya ke Mas Hindra dulu. Ini bagaimana Mas? Coba diceritakan. Lucu ini, saya ngelihatnya kok seperti itu. Monggo Mas. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan sebelum berbicara lebih jauh, ya izinkan saya selaku Ketua Cabang PSAT Cabang Kota Medan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk seluruh Kadang PSAT di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, yang mungkin saat ini bisa melihat atau memonitor apa-apa yang sedang kami sampaikan. Jadi memang benar itu ada undangan yang sebenarnya itu juga keluar dari konteks. Memang sebelumnya sih saya sendiri ingin meluruskan segala hoak atau pelintiran yang biasanya itu ditebar lewat medsos. Jadi biasa sehingga saya sering ikut di dalam perdebatan di grup-grup dan khususnya di WAG atau di Telegram. Nah, di dalam perdebatan itu akhirnya dari pihak loyalis PSATPM, Persaudaraan Setiati Trate Pusat Madiun, yang saat ini adalah Ketum Mas Murjoko, waktu itu menginisiasi atau mengajak untuk mengadakan suatu acara debat terbuka melalui Zoom meeting. Dan karena di grup itu mereka mengajukan seperti itu, ya oke, silahkan kalau memang itu mau dibuat. Tapi dengan catatan atau dengan syarat. Waktu itu saya minta bahwa itu harus fair. Artinya moderatornya itu juga harus sebaiknya diisi 2 orang. Jadi misalkan yang satu dari loyalis PSAT, yang satu di bawah loyalis PSATPM. Kemudian pembicaraan berikutnya kita konsep. Nah, selain itu saya juga minta setelah dibuat flyer draft itu saya minta supaya direvisi. Jadi tolong itu direvisi karena kok saya statusnya di situ ditulis sebagai pengacara JJ. Jadi ini mungkin juga perlu klarifikasi. JJ itu apa? Nggak ada organisasi yang namanya JJ. Kok saya jadi pengacara JJ? Kapan pula saya jadi pengacara? Makanya saya minta supaya direvisi bahwa kata pengacara JJ itu dihilangkan dan diganti dengan nama saya saja, Mahendra. Artinya ini ya Mas, dari flyer saja, kalau saya lihat, saya juga udah lihat itu Mas, sudah mencoba untuk mengkonstruksi bahwa seakan-akan mereka orang PSHT, Mas Hendra ini bukan orang PSHT. Nah ini akan, kalau mengiyakan, kalau Mas Mahendra itu mengiyakan atau setuju dengan flyer yang dibuat ini, itu yang akan menjadikan bahan mereka bahwa seakan-akan memang kelompok sebelah atau kita dianggap bukan kelompok PSHT yang resmi. Nah ini dari flyer saja sudah mencoba untuk dikonstruksi itu ya Mas ya. Tapi tanggapan saya nggak perlu lah Mas, itu isinya cuman maaf nih kalau di pewayangan Bromo curah. Tapi Mas Mahendra tahan dulu. Saya mau minta tanggapan Mas Lili dulu ya. Ini beliau ini paling bijaksana menurut saya. Barangkali sudut pandang beliau seperti apa, nanti bisa jadi referensi. Yang
strength-nya tinggi, ini ada Mas Arif sama Mas Agus, saya minta belakangan saja. Monggo Mas Lili. Mas Ageng. Jadi kan saya juga memandang dari sisi kehumasan ya. Jadi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh dulur-dulur sebelah, bagi saya itu bukan sesuatu hal yang perlu ditanggapi dan itu tidak penting bagi kita ya. Dari Humas sudah sering memberikan menyampaikan ya hal-hal apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengurus di cabang, di mana setiap yang disampaikan oleh Timas adalah refleksi dari program-program yang disampaikan oleh pengurus pusat ya. Jadi apapun bentuk dari usaha-usaha kelompok sebelah yang berusaha untuk mendiskreditkan kita itu abaikan saja ya, karena itu tidak penting gitu. Dan kalau mungkin kita ini kan selalu terjebak kepada bayangan bahwa wah karena di medsosnya heboh, tentunya banyak pendukungnya ya. Bagi saya itu tidak sama sekali, karena kalau mungkin boleh kita lihat ya, anggota PSHT itu sudah jutaan ya. Kemudian kalau kita lihat di grup medsos itu paling berapa orang sih gitu. Jadi sebetulnya tidak signifikan, sehingga ketika ada ajakan-ajakan yang seperti itu ya, saran saya adalah abaikan saja ya, karena kita ini tidak perlu mencari pembenaran siapa sah siapa tidak. Ketika kita masih mencari pembenaran gitu, berarti artinya kita ini masih tidak yakin bahwa kita ini nggak sah ya. Nah, berkenaan sahnya organisasi ya, bagi kita ya itu adalah sudah mutlak ya, bahwa tidak ada PSHT selain yang diketuai oleh Mas Taufik ya. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang terus berusaha untuk mencari pembenaran, mencari kesalahan dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa mereka tidak yakin dengan diri mereka sendiri gitu. Ajakan-ajakan debat dan lain sebagainya itu kan salah satu bentuk ketidakpercaya dirian mereka ya terhadap apa yang mereka miliki gitu. Sehingga ketika mereka membuat manuver-manuver seperti yang Mas Ageng bilang tadi, membuat flyer saja sudah memposisikan kita yang tidak sah, itu secara otomatis justru menunjukkan bahwa mereka tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Jadi saran saya kepada kita semua ya, bahwa pengurus pusat sudah memberikan instruksi-instruksi yang jelas secara berkala apa yang harus dilakukan oleh para pengurus di cabang masing-masing. Pada prinsipnya adalah tetap terus fokus kepada program kerja, kemudian lakukan konsolidasi internal dan abaikan hal-hal yang mengganggu tata kerja kita semua. Mungkin itu Mas Ageng. Terima kasih. Nah, ini yang sangat menarik dari statement Mas Lili itu selalu seperti itu nih, Mas dulur-dulur. Beliau tuh selalu dikasih ending penutupan bijaksana. Jadi kalau saya bilang kayak Semar gitu. Jadi pasti dari segala persepsi yang beliau sampaikan sangat terurut. Nah, ini sekarang saya pengen ke Mas Agus. Nah, Mas Agus ini kalau di dalam dunia seni itu kayak Bima gitu. Jadi memang beliau ini strength-nya, tapi bukan berarti strength tanpa dasar. Nah, ini Mas Agus Susilo ini sebagai biro organisasi saya yakin niki Mas ngapunten. Nah, ini memang melenceng, tapi isu ini perlu saya sampaikan. Makanya sengaja saya undang Mas Mahendra. Ya, paling tidak biar enggak resah lah Mas adik-adik itu. Juga biar enggak ada narasi baru muncul. Ya toh, jireh, ya kan enggak berani. Jadi orang jualan dagangan kan apa aja, Mas. Kalau perlu nasinya enggak laku dijual bungkusnya. Lah bungkusnya godong saja enggak laku plastiknya. Jadi siapa tahu Mas Agus bisa memberikan pencerahan juga ini, masukan. Jadi catatan kami. Monggo, Mas. Nggih,
apa yang dikatakan Mas Lilik saya kira sudah rel yang memang kita sepakati menjadi konsensus di pengurus pusat itu. Jadi kita fokus pada kegiatan kita, pada program kerja kita. Jadi kalau kita mengembangkan desa Trate, ngelatih adik-adik supaya melahirkan pendekar-pendekar baru yang pendekar yang esa sejati, yang es-hire betul gitu ya. Itu sebenarnya tugas kita semua. Jadi kita sebenarnya tidak reaksi terhadap konten-konten yang sebetulnya konten-konten itu tidak produktif dan tidak mendidik, ya, tidak memberikan edukasi. Ya. Dan tentu kita bisa memilah dan memilih mana konten-konten yang positif, yang bermanfaat, kita bisa buat, kalau perlu kita produksi, seperti Mas Ageng produksi konten-konten yang mengedukasi kepada dulur-dulur kita di bawah gitu ya. Itu bagus ya, apalagi ada sentuhan seninya, ada aktor-aktor di dalamnya, ada seniman-seniman gitu ya, baik dari Barata maupun dari aktivis seni budaya di Taman Mini. Itu kan lebih bagus itu mendidik konten-konten itu. Nah, sementara cara menyikapi konten-konten negatif di luar sana yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau bahasanya pesantren itu, madorotnya sama manfaatnya itu lebih besar madorotnya, ya, mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Ya, kita harus hindari gitu, dan tidak usah direken gitu. Karena kalau kita reken, ya, apalagi kita lihat, kita tonton, kita sudah masuk menjadi daftar penontonnya, viewernya. Entok deh, makanya kue semakin asik, aku sing sugih, gitu kan. Kue jadi subscriber aja ya, atau jadi penonton, wes ora entuk apa-apa, sing entuk aku sing duwe akun, gitu. Nah, makanya sebetulnya cara menyikapinya ketika ada ajakan ini itu tadi, ya saya tidak pernah membuka aja enggak itu. Jadi kalau ada akun YouTube konten yang ini, saya klik buka aja enggak gitu. Jadi saya enggak masuk bagian dari penonton. Karena menonton konten yang sebentar Mas Agus saya potong. Yeah. Sebentar saya potong ngapunten. Berarti ini gini ya Mas. Mas Agus berasumsi bahwa mereka enggak level atau memang enggak penting Mas? Karena saya rasa karena gini Mas, nanti akan dikatakan, Mas Agus saja takut nih diajak debat. Atau memang nggak level lah, nggak perlu kita tanggapi. Pripun nih Mas Agus nih? Ya, karena biar nggak dipelintir gitu. Secara substansi, sebetulnya tidak ada sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewets, ya, dalam bahasa hukumnya, itu tidak perlu ada perdebatan di situ. Jadi debatnya opong, putusan yang sudah BHT kok didebat. Nah, sementara itu. Nah, kedua, kalau saya lihat itu yang di gambar-gambar, di foto-foto, itu kan ada tema segala itu yang sudah disiapkan itu. Nah, tema-tema gitu, putusan berapa itu. Nah, pengurus pusat sebagai para pihak, kita ini kan tergugat intervensi. Jadi, pengurus pusat itu masuk bagian dari PSHT itu menjadi tergugat intervensi. Nah, tergugat utamanya itu kan kalau kasus di tata usaha negara itu kan Kementerian Hukum dan HAM, karena Pak Murdjoko menggugat Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan badan hukum. Gitu. Nah, sampai detik ini kita sebagai salah satu tergugat, yaitu tergugat intervensi, itu belum mendapatkan relas salinan putusan itu. Harus didebatnya opong, amar putusannya kita nggak tahu. Nah itu, jadi ini aja sudah, ya berarti ini ngajak padu. Suasana lebaran ngajak padu. Harusnya halal bihalal. Lagi nek sinau mbiyen keesaane itu tenanan, ora siswa privat, ora latihane sing suwe tenan, biasane ngerti keesaan nek suasana lebaran ini wayahe halal bihalal, maaf-maafan ora nantang padu. Engko dadi debat usir ya di padu no. Itu jadi madharat dan mafsadah ora maslahah. Nek bahasa pesantrennya kan gitu. Jadi
Ya wis ora mung ini Mas, nek ngomong kelas rodok kasihan nek ora kelase ngono kan ora makome barang malah engko dadi gawe. Pokoke kita nggak sempat ngurus-ngurusi sing kaya ngono kuwi. Nggih. Ora sempat kita. Wis ora ono sempatan ngurusi sing elek-elek sing negatif-negatif ngono kuwi sing kira-kira akibat dampaknya mafsadahnya lebih besar. Ini ora sempat kita Mas, ora kesaid kita ngurusi yang gitu-gitu itu. Ngono kan sing nganggur-nganggur, sing memang kerjaannya gawe konten, nek sing kita kerjaane ngurusi esatrate dadi pekerja esatrate ya ora sempat no Mas ngurusi kayak gitu. Iya. Ya, jadi anu ya Mas ya. Tadi pada intinya seperti asumsi saya lah. Saya itu kan hanya berdisiplin ilmu seni Mas. Jadi kalau bahasa hukum nggak begitu pandai saya terus terang. Tapi kalau saya menilai cara bodon saja kalau lihat dari penyajian. Hukum disiplin ilmu seniman itu kan sama Mas. Seniman itu dikatakan seniman kalau dia sudah memberikan hasil karya. Kalau belum hasil karya, dia hanya melakukan tindakan ciptaan orang lain, itu hanya pelaku seni. Nah, saya anggap ini hanya, makanya saya bilang hukum ilmu bodon saya saja mengatakan ini hanya orang golek-golek lah bahasanya gitu. Karena saya lihat flyernya diganti Mas Agus ini, jadi loh Mas Agus ini, terus saya senang, wah ini Mas Agus. Ya ini kan nek memang mereka penyelenggara yang profesional, ya toh. Ini penyelenggaranya iki sapa ora profesional kok. Kayak ono apa kuwi penyelenggara ini kan gak jelas. Penyelenggarane akun kuwi sapa? Kuwi warga tenan apa ora? Kuwi wong esatrate tenan apa ora kan aku gak ngerti. Latihane biyen nang endi, pirang sasi ya. Aku nek ngomong karo wong ini latihane pirang sasi, aku karena wis trauma aku. Nggih. Jadi latihannya transaksi, jadi gak ngerti saya makanya untuk kelas yang profesional mestinya nek ngundang pembicara, ya toh, kuwi nganggo surat, ono surat resmi, ono permohonan jadi narasumber, kuwi nek penyelenggara profesional, IO sing profesional lah, nek ora gelem tak jarane penyelenggara, event organizer sing profesional, kuwi yo nganggo surat resmi, tur dapat konfirmasi persetujuan karo narasumber. Ora untuk persetujuan kok dicantumne Mas Mahendra, cantumne kabeh dicatuti lah, kok nek disomasi malah repot no kuwi kok. Jadi iki wis engko nek disiapne nek sing ora trimo disomasi lho kuwi. Iya. Saya jadi inget dulu Mas, saya waktu pengalaman kerja di stasiun TV itu memang betul Mas. Jadi pada prinsipnya kami menyurat kepada narasumber umpama tentang narasumber politik atau budaya atau agama. Kemudian ada spesifikasi anggaran. Jadi kalau grade-nya adalah narasumber utama gitu, kami sudah menyodorkan surat berikut ibaratnya transportnya nih gitu lah. Ini saya makanya heran, wah ini Mas Agus bakal dapat bayaran nih karena mau ditonton orang se-Indonesia saya bilang gitu. Aku PHK aja gak entuk Mas, sangon. PHK saja enggak dianu. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya senang sekali dengan statement Mas Agus ini tetap performanya tidak berubah. Jadi seperti seorang Bima gitu. Jadi strength-nya tetap ada tetapi bumbunya sama muatan sangat logis sekali. Ya, ini saya ke yang muda nih. Mas Arief ini saya dengar-dengar kreator juga. Lah ini Mas Arief bisa menanggapi dari dua sudut pandang sebagai kreator dan juga sebagai biro humas ya. Saya dengar-dengar kan jenengan target TO ya. Target operasi itu setahu saya kan hanya polisi yang menentukan TO itu. Lah ini pasti denger lah saya tahu. Gimana Mas Arief? Monggo. Oke. Terima kasih Mas Ageng. Jadi saya memang nyimak undangan perdebatan yang diselenggarakan mereka. Mereka itu siapa? Itu sendiri saya juga masih tanda tanya. Kalau event resmi ataupun lembaga resmi melakukan kegiatan tentunya seperti yang disampaikan Mas Agus akan menggunakan surat resmi. Karena saya juga seringkali diundang sebagai narasumber ataupun ngajar dadakan dan lain-lain. Itu jelas Mas, lembaga yang menyelenggarakan apa, kemudian tujuan kita di dalam memberikan materi nanti, tidak tiba-tiba muncul ya, sekonyong-konyong muncul di dalam flyer, kemudian diviralkan, dan mereka sudah melakukan tindakan konstruktif. Saya katakan sudah melakukan tindakan konstruktif. Karena apa? Mereka dengan bangga menyatakan ataupun menempelkan statement bahwa mereka itu sebuah organisasi PSHT. Saya katakan begitu ya. Kemudian Mas Mahendra distempel, apalah bisa dibaca sendiri.
Namun demikian, kalau itu organisasi resmi, yogianya dilakukan dengan cara mekanisme yang resmi. Kita bukan kelompok gandalan, Mas, bukan kelompok liar, tapi kita adalah manusia-manusia yang bermajelis di dalam sebuah organisasi besar, organisasi bermartabat. Itu saya sangat kalau bisa saya katakan, orang yang mengajak kita berdebat itu, orang yang mengajak Mas Mahendra berdebat itu nggak jelas itu. Nggak jelas kompetensinya, apalagi berbicara hukum. Berbicara hukum itu di pengadilan, Mas, apalagi sesuatu yang sudah diputuskan. Nah, itu Kementerian Hukum dan HAM tidak diundang sekalian untuk berdebat. Kan? Karena yang digugat Kementerian Hukum dan HAM loh. Sementara pihak kita itu tergugat intervensi. Monggo Pak Menteri diundang debat sisan. Kan begitu, Mas Ageng. Kalau mau konyol-konyolan kan begitu. Tapi kalau kita berbicara organisasi yang formal, resmi, ya lakukanlah secara profesional. Saudara yang mengundang itu siapa sih? Latar belakangnya apa? Kemudian mewakili organisasi tidak. Kalau saya berbicara seperti ini dengan gaya style saya seperti ini saat ini adalah bentuk diskusi di dalam organisasi kami, PSHT yang resmi, yang sah. Itu Mas Ageng. Mas Arif, luar biasa sekali nggih. Ternyata energik sekali Mas Agus. Lah ini pertanyaan saya terakhir nih Mas, sebelum nanti kita tutup. Mungkin siapa yang akan menanggapi monggo. Apakah sudah ada mungkin kalau perlu, saya bilang kan tadi Mas Agus sudah sampaikan perlu nggak perlu lah. Apakah sudah ada mungkin klarifikasi resmi mungkin atau tanggapan resmi yang menyatakan poin-poin bahwa kayaknya ini nggak penting. Walaupun ini pertanyaan saya overlap, ini tiba-tiba ya Mas. Karena tadi kita bahas soal koordinasi pengesahan, bahas koordinasi Parlur 2021 malah akhirnya nyinggung ini. Barangkali Mas Agus, Mas Lili, salah Mas Ageng ini karena seniman ya, tukang mancing-mancing. Jadi kita lagi asik konsolidasi ini organisasi malah dipancing pertanyaan-pertanyaan sing jane nggak penting ya. Untuk nanggapi ya orang-orang yang nggak penting sebenarnya. Kan nek ilmu hukum gue, nek kuliah bian tenanan ya, dalam ilmu hukum itu kan ada namanya subjek hukum. Nah, subjek hukum itu yang pertama itu naturalized person atau orang, manusia, perorangan, individu. Ya. Yang kedua itu subjek hukum yang kedua itu badan hukum. Nah, dan jane makanya itulah penting ketika ada Pak Murdjoko menggugat nang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ditakoni. Kemarin awalnya kan atas nama Ketua Umum Persaudaraan Sentratif Pusat Madiun. Lah kowe duwe badan hukum apa ora? Nek ora duwe badan hukum berarti nggak bisa. Ini mewakili, di situ tulisannya kan organisasi. Organisasi di badan hukum atau enggak? Karena subjek hukumnya akhirnya diarahkan ke perorangan. Jadi gugatnya Pak Murdjoko dengan Pak Tono kan berdua, itu ya. Nah kemudian yang satu lagi kan dia selalu mengandalkan dua putusan kasasi. Sing siji itu putusan kasasi soal hak atas merek nomor 41 di Pengadilan Niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap, nek kui adalah miliknya Pak Esbiantoro. Ya. Pak Esbiantoro itu Pak Esbiantoro perorangan. Sebagai subjek hukum itu individu, bukan badan hukum. Orang duwe badan hukum. Badan hukumnya Pak Bagus yang didirikan tanggal 17 Februari 2016, wis dipateni karo putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 619. Jadi sudah almarhum. Wassalam. Itu yang kemudian gawe meneh ya, tahun 2017 ya, Pak Bagus gawe meneh tahun 2017 ya, sekalian itu juga kena imbas dibubarkan oleh putusan kasasi nomor 619. Jadi wis ora duwe badan hukum blas, jadi duwene ya individu atau perorangan. Makanya kemana-mana dia nganggo individu dan perorangan, bukan organisasi. Nah itu nek dikaitkan, wah hak merek 41 tuh nggone Pak Esbiantoro, Ketua Dewan Pusat. Ketua Dewan Pusatnya entoke saka ngendi?
Entuknya dari parapatan luhur yang terakhir ini, yang pertama tahun 2017, yang kedua tahun 2021 bulan Maret. Parapatan luhur yang pertama ya 2017 ini kan dilaksanakan dasarnya apa? Dasarnya mestinya ADART sebelumnya. Ya ojo sakarepe dhewe, ADART sebelumnya yaitu tahun 2016. Nah, parapatan luhur 2017 kok dilaksanakan dasarnya 2016 ADART. Asal piro? Oh, ternyata setelah dicari nggak ada. Malah justru melanggar pasal 14 anggaran dasar PSHT tahun 2016, yaitu PSHT itu hanya menyelenggarakan parapatan luhur yang dilaksanakan oleh Majelis Luhur bersama pengurus pusat sekali dalam 5 tahun. Jadi DE melanggar. Mengadakan parapatan luhur yang pertama aja sudah melanggar. Nah, maka parapatan luhur atau produk-produk hukum yang dibuat sebelumnya ya batal demi hukum, mongus didahului dengan melanggar. Gitu. Jadi ibarat seorang pencuri ya mencuri sesuatu untuk disodakohkan ke orang, tapi perbuatan mencurinya salah. Mau disodakohkan, ya hukumnya beda. Hasil dari mencuri disodakohkan, ya, nggak akan nyampe pahalanya itu. Itu terhijab di langit sana, terhijab gitu, nggak nyampe. Itu berarti logikanya begitu. Mas. Berarti saya kira itu Mas yang menjadi sumber perdebatan selama ini itu. Kui dari sumbernya dia melanggar pasal 14 anggaran dasar tahun 2016. Makanya ya kita dituduh yang ngeyel loh, yang ngeyel tuh mereka kok. Kandani wangel bluk tenan dua, bleke sak pole. Berarti ini ya Mas ya. Berarti selama ini yang tergelar ini ya kalau istilah saya nggak beda-beda jauh sama gelar toprak topong gitu tadi ya Mas. Sak gon-gon boleh, sak wayah-wayah boleh gitu ya Mas. Iya, sementing itu ono sing nonton kan udah. Ono sing cek gelem nonton. Barangkali Mas Lili nambahi, nanti mungkin saya minta closingnya Mas Hendra dan Mas Arif. Mas Lili. Oke, jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya selaku Biro Humas mengingatkan kembali kepada sedulur-sedulur semua bahwa mari kita terus fokus kepada program ya, apalagi dalam waktu dekat banyak hal-hal penting yang harus kita persiapkan, mulai dari pengesahan, kemudian juga ada Parlo 2021, kemudian juga nanti sekaligus persiapan kejuaraan dunia ya. Jadi mari sekali lagi saya berpesan kepada dulur-dulur semua dimanapun berada, abaikan hal-hal yang nggak perlu ya, hindarkan debat-debat yang nggak perlu, grup-grup yang nggak perlu kita ikutin ya, lebih baik segera ditinggalkan, karena itu nanti akan banyak menambah dosa daripada manfaatnya, seperti apa yang disampaikan Mas Agus tadi ya. Dan kembali mari kita bekerja sesuai dengan arahan dari pengurus pusat ya, yang terus disampaikan secara berkala apa-apa saja yang harus dilakukan. Hal yang paling penting adalah konsolidasi internal di masing-masing cabang ya. Prinsipnya adalah ajak yang mau bersatu, yang tidak mau bersatu biarkan dulu, tapi jangan dimusuhin ya. Karena satu saat pasti mereka akan kembali lagi kepada kita. Satu hal yang saya masih ingat disampaikan oleh Mas Totok pada saat bela negara di Magetan, memberitahu kepada orang yang sudah terlanjur gagal paham itu sama saja menggarami air laut. Jadi artinya perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi pada dulur-dulur yang sekarang masih aktif debat di medsos atau apapun itulah ya, termasuk yang Lili, barangkali sinyal. Iya, sinyal sepertinya. Sinyal. Mungkin kita sudah nyambung lagi? Sinyalnya? Sudah Mas, Mas sudah nyambung. Kembali lagi, kita tidak perlu menjelaskan sampai berbusa-busa
kepada orang yang sudah terlanjur gagal paham, dan juga tidak perlu nanggepi ajakan-ajakan debat atau apapun ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin juga dulur-dulur ada yang melihat konten di mana si dulur wedok cempluk membuat sebuah konten yang mendiskreditkan saya, katanya tidak berani berdebat dengan Dek Sutris ya, bahkan diviralkan sedunia ya. Bagi saya itu bukan suatu hal yang penting dan itu tidak masalah ya, karena bagi saya yang paling penting adalah bagaimana saya bisa bekerja secara baik mengembangkan organisasi di wilayah tugas saya di Provinsi Aceh ya, dan mohon doanya mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi gongnya wilayah Aceh di mana PSHT menjadi besar di sana. Jadi itu Mas Ageng, sekali lagi pada dulur-dulur semua fokus pada program kerja, abaikan yang tidak penting. Terima kasih. Mas Lili, terima kasih. Ini saya ke Mas Hidra lagi, tadi belum sempat bincang banyak. Mas Hidra, berarti tetap ada kesimpulan awal bahwa Mas Hidra tetap tidak akan menanggapi ajakannya ya Mas ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau begitu saya langsung ke Mas Arif sebelum saya tutup. Barangkali ada poin yang mau disampaikan Mas Arif dari kesimpulan para senior-senior tadi yang barusan dipaparkan. Baik Mas Ageng, terima kasih untuk waktunya. Dari yang kita diskusikan dari awal sampai akhir ini, saya bisa menyimpulkan hal yang cukup sederhana, yaitu intinya kita semua pengurus pusat ya, kemudian pengurus perwakilan pusat, cabang, ranting, rayon, komisariat dan seterusnya, itu mari kita fokus di dalam mengembangkan PSHT, mempertinggi di luhur kita ya. Tentunya dengan program-program yang sudah kita siapkan dari atas sampai bawah kita realisasikan dengan tujuan untuk meninggikan akhlak kita, supaya kita lebih berbudi luhur, agar kita tahu mana yang layak dan mana yang tidak, sehingga kita tidak akan berbuat hal-hal yang memalukan di ranah publik, apalagi sampai melakukan perdebatan kusir yang tidak penting. Di situasi seperti ini, di mana arus media yang begitu luas, semua orang bisa mengakses. Jadi jangan sampai kita tunjukkan ketololan ya yang terjadi karena kegagalpahaman melalui perdebatan kusir yang tidak penting. Oke, saran saya kepada seluruh warga PSHT dimanapun berada, mari kita bijaksana dalam bermedia sosial. Ya, karena media sosial ini adalah arus informasi yang tidak bisa dibendung. Tentunya hal positif yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kita justru menimbulkan perpecahan bangsa kita secara luas karena adanya perdebatan-perdebatan yang tentunya nanti bisa menimbulkan gesekan di dunia nyata. Dan yang lebih parah lagi, apa yang kita sampaikan di save secara digital itu akan terus mengalir sebagai amal kita. Jangan sampai justru amal buruk kita ini terus mengalir. 10 tahun, 20 tahun ke depan, ketika orang mengakses, menonton perilaku kita yang buruk di sosial media, disitulah perbuatan kita terus dinilai orang bahwa kita bukan orang yang layaknya menyampaikan hal-hal yang tidak baik di sosial media. Nah, itu Mas Ageng yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika statement saya mungkin cukup keras, karena inilah karakter saya, sama seperti Mas Ageng. Sebagai orang panggung ya Mas, saya juga pemain teater, juga seorang yang senang berkesenian, pemain reog juga. Dan inilah HEZA dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam berdaya yang ada harus kita kelola dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Mas, jadi Mas semua, ini saya rasa sudah cukup. Saya punya 3 poin. Yang pertama, saya nanti mohon izin bahwa perbincangan kita malam ini saya rekod Mas, saya rekam. Jadi supaya nanti biar kita tayangkan di channel Humas, ya paling tidak ini memberikan wawasan lah apa adanya. Yang pertama Mas. Yang kedua adalah saya mendapatkan banyak pelajaran malam ini gitu. Jadi soko guru. Jadi ilmu itu kita dapatkan
karena kita rajin mendengarkan kepada yang sepuh. Nah, Mas Arif ini masih muda tapi kayak Ontoseno gitu, jadi nggak bisa silo tapi tetap berpijak kepada kebenaran kalau saya analogikan. Dan yang terakhir Mas, sesuai dengan statement tadi, daripada nonton channel yang tidak mengedukasi, tidak mendidik, mendingan nonton channel PSHT Seni Budaya. Di situ kita ada karya-karya seni yang memberikan edukasi, ajaran budi luhur tentunya, dan tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, tidak berlebihan.